Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi dan share tutorial untuk pendaftaran uji kompetensi melalui web di kementerian. Kenapa aku perlu nge-share ini? Karena untuk sekarang sistem kebetulan aku staff di salah satu TUK yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Untuk teman-teman yang apapun jenis keterampilannya, kebetulan di sini saya menaungi bidang fotografi. Untuk teman-teman yang mau uji kompetensi, kalau beberapa tahun ke belakang kita tinggal memberikan data ke staf yang ada di TUK tersebut. Nanti staf dari TUK yang akan mendaftarkan, memasukkan kita ke data kita ke LSK dan lainnya. Tapi untuk sistem untuk tahun ini, per tahun ini adalah peserta harus mendaftarkan ini mereka masing-masing, karena ada hal yang bersifat rahasia, kecuali kalau yang bersangkutan mengizinkan pihak dari TUK untuk mengetahui password dan username-nya. Dan koordinasi si peserta dengan staf juga harus berjalan dengan baik, karena akan banyak diskusi yang harus diskusi gitu ya tentang kayak email masuk atau segala macamnya. Nah, ini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang uji kompetensi di bidang fotografi itu sendiri. Kalian bisa baca bahwa di uji fotografi ada dua mekanisme, yaitu ada yang belajar mandiri dan juga ada yang beasiswa untuk Ujikom. Nah, untuk Ujikom ini biasanya beasiswa itu hanya untuk mereka yang berusia produktif, yaitu usia 17 sampai 25 tahun. Dan sebenarnya untuk biaya atau jumlah beasiswa yang dikeluarkan oleh kementerian juga itu nanti kita mengikuti kebijakan dari mereka. Ada yang 50%, ada juga yang 70%. Nanti akan diskusi lagi dengan pihak terkait. Jadi untuk teman-teman yang masuk usia 17 sampai 25 tahun, untuk biaya Ujikom itu adalah 1 juta. Namun ada beasiswa dari kementerian yaitu sebesar 70% biasanya. Nah, kalian tinggal melunasi atau membayar sisanya yaitu sebesar Rp300.000. Nah, ada juga kebijakan dari TUK tertentu, mereka menambahkan biaya untuk biaya pemantapan. Jadi kalian bisa mendapatkan pengarahan terlebih dahulu untuk memperlancar proses ujian kalian, dan itu harganya juga berbeda-beda di setiap TUK. Untuk masalah pembiayaan apapun itu, nanti kalian akan diskusi saja langsung dengan pihak TUK terkait, di mana kalian nanti akan melaksanakan uji kompetensi. Nanti akan diskusi segala macamnya tentang biaya dan mekanisme di TUK tersebut. Oke, kita mulai aja. Aku bakalan nunjukin step-stepnya, tahapannya gitu untuk melakukan pendaftaran uji kompetensi melalui web yang dari kementerian. Untuk alamatnya ini adalah https kursus.kemendikbud.co.id. Yang ini nanti aku bakalan share ini di deskripsi box. Kita tinggal klik. Nah, setelah kalian klik tautan tersebut, kalian akan diarahkan ke web dari Direktorat Kursus dan Pelatihan. Nah, ini adalah tampilan web dari Direktorat Kursus dan Pelatihan. Nah, untuk memperluasnya kita rubah dulu dari settingannya. Kita coba di situs desktop ya, biar terlihat lebih lengkap aplikasinya. Nah, ini dia web Direktorat Kursus dan Pelatihan. Nah, di sini banyak sekali layanan-layanan dari direktorat tersendiri. Ada dari kursus Betani, usulan PKK, proposal PKW, beasiswa uji kompetensi, bahan ajar, dan lain-lain. Nah, untuk itu kita tinggal klik saja, karena kita akan melakukan pendaftaran untuk beasiswa uji kompetensi. Kita langsung klik saja uji kompetensi atau beasiswa uji kompetensi. Kita klik di uji kompetensi. Nah, inilah tampilan form di program penyelenggaraan uji kompetensi.
Uji kompetensi diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi LSK yang diikuti oleh peserta didik, kursus dan pelatihan serta warga masyarakat yang belajar mandiri. Nah, di web ini kalian bisa melihat-lihat tahapannya. Nah, ini adalah informasi-informasinya. Kayak ini ada 42 lembaga sertifikasi kompetensi. Ini data dari seluruh Indonesia ya. Jadi bukan beberapa daerah saja, tapi ini seluruh Indonesia. Itu ada 42 LSK dan ada 1438 TUK. Ini untuk beragam jenis keterampilan yang akan diujikan. Nah, untuk alur pendaftarannya itu sendiri, ini ada langkah-langkahnya. Diberitahukan, diinstruksikan langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah kalian harus mempersiapkan diri kalian, sudah memahami keterampilannya, dan pastinya siapkan nick, email, dan nomor handphone. Dan langkah keduanya, kalian akan melakukan pendaftaran atau registrasi. Langkah ketiganya, kalian akan melakukan pendaftaran uji kompetensi. Dan langkah keempatnya, segera registrasi. Nah, ini kalian bisa registrasi untuk klik yang di atas. Ini untuk kalau kalian mau dapat informasi, bisa klik yang di atas, atau kalian langsung registrasi aja. Kita langsung registrasi sekarang aja ya. Nah, ini adalah form pendaftaran peserta uji kompetensi. Nah, seperti inilah tampilan formulir pendaftaran peserta uji kompetensi yang harus kalian isi. Nah, yang pertama ini adalah isi identitas. Di sini kalian tinggal isi saja. Di sini yang diminta adalah kewarganegaraan, nomor induk kependudukan, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, dan alamat email. Ini adalah formnya. Jadi satu nick itu adalah satu email dan satu nomor handphone. Jadi kalau kalian sudah pernah mendaftar dengan nick yang sama, namun akan mendaftar lagi terus dengan nomor telepon yang berbeda atau dengan email yang berbeda, itu tidak bisa, karena pastinya nomor nomor dan email dan nick itu akan berkaitan gitu. Dan ini maaf aku blur ya, karena ini aku lagi ngisi data-data pribadi seperti nick, tanggal lahir, dan lain-lain. Jadi ini nggak mungkin aku share, jadi maaf, ini aku sedikit blur ya. Nah, ini sistem. Nah, berhasil, data sudah ditemukan. Berarti ini data sesuai antara nick, nama, dan tanggal lahir itu sudah sesuai. Ini mengambil data dari Disdukcapil. Jadi sudah dipastikan data akan sesuai. Setelah itu kita dengan Disdukcapil itu juga sangat berguna sekali, karena dari kemarin banyak sekali orang yang salah penulisan nama dan penulisan tanggal lahir, dan itu menjadi kendala. Kenapa banyak yang revisi sertifikatnya karena salah penginputan data. Tapi kalau sudah mengambil data dari Disdukcapil, dipastikan data akan benar. Nah, ini kita sudah diberi username dan password, dan ini juga akan dikirim ke email kita. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa para peserta harus mendaftar sendiri, kecuali kalau peserta mengizinkan kami sebagai staf dari TUK untuk mengetahui password dan username, karena akun ini bersifat pribadi dan selamanya akan ada di pihak di kementerian gitu. Nanti kalau sudah login, kalian bisa ganti password sih, cuman ya kalau kalian mengizinkan kita bisa untuk bantu daftarkan, tapi kalau kalian tidak mengizinkan, kalian diwajibkan untuk daftar sendiri. Nah, untuk menginput data dan kita masuk ke login sistem, kita ambil saja yang dari Gmail. Sekalian kita ngecek apakah sudah masuk Gmail atau belum. Nah, ini adalah dashboardnya, dashboard webnya. Kita ubah lagi ke situs desktop. Nah, sekarang kita tinggal masukin username dan password yang barusan dikasih oleh Kemendikbud. Kita buka di Gmail karena untuk mempermudah untuk mempermudah mengcopy paste, karena lebih enak untuk di copy paste. Kalau untuk memasukkan username dan passwordnya, menghindari kesalahan satu atau huruf itu akan berpengaruh. Nah, ini sudah masuk
ini sudah masuk. Nah, untuk username dan passwordnya kita tinggal copy paste saja. Kita tempel dan salin di web ke itunya gitu. Jadi biar tidak ada salah penulisan atau salah pengetikan gitu. Oke. Nah, tinggal kita paste saja passwordnya. Kita paste, tempel. Nah, setelah itu tinggal masuk. Nah, setelah itu kita langsung diarahkan ke situs webnya. Nah, ini setelah kita masuk, kita akan diminta untuk melengkapi profil kita terlebih dahulu. Nah, oke, kita isi, kita lengkapi di sini. Ada juga untuk foto profil, menggunakan foto, dan kita disuruh mengecek lagi apakah benar data-datanya. Untuk melakukan ini lagi, kita pilih perbaiki lagi seperti provinsi, kabupaten, alamat rumah, dan lain-lain. Tempat tanggal lahir juga kita perbaiki, kita tambahin aja. Nah, dan ini di sini kalian tinggal isi aja semuanya yang ada tanda bintang warna merah, itu semuanya wajib diisi, karena kalau belum diisi pasti tidak akan tersave datanya gitu. Jadi kalian isi semua. Ini aku isi dulu semuanya. Alamat rumah, tingkat pendidikan, provinsi, kabupaten, dan segala macamnya kita isi. Maaf di sini aku blurkan karena ini data pribadi. Oke. Nah, ini juga faktor kenapa kalian harus mendaftar masing-masing, karena di sini akan ditanyakan titik koordinat lokasi rumah kalian. Jadi kalau kita daftarnya di kolektif di suatu tempat gitu kan, itu tidak mungkin sama dengan alamat yang ada di kartu tanda penduduk gitu. Jadi diminta untuk koordinasi atau koordinat lokasi rumah. Nah, itulah yang menjadi salah satu penyebab kenapa pendaftaran harus dilakukan oleh masing-masing peserta gitu. Teman-teman, mohon maaf sekali kayak agak sedikit ada gangguan, entah dari sinyal di HP akunya atau dari Kemendikbudnya juga. Ini susah untuk menentukan titik koordinat. Jadi kita pakai data yang udah ada aja, mungkin segitu cara daftarnya. Kalian udah masuk akun. Nah, aku bakalan tunjukin cara daftar ke Ujikomnya pakai akun yang sudah terverifikasi, yang sudah jadi gitu ya. Jadi aku akan login pakai akun yang sudah terdaftar gitu. Karena kalau titik koordinatnya belum terlaksana, kita nggak akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, ini aku pakai akun aku aja, akun yang sudah aku buat, dan sebenarnya ini juga akun ini udah ada aku udah sempet coba untuk masuk dan daftar uji kompetensi. Nah, untuk ini kalau udah selesai semua tahapan pendaftarannya seperti titik koordinat dan segalanya sudah terverifikasi, kalian akan dibawa ke tampilan web yang seperti ini. Ini adalah akun kita. Ini akun yang sudah terdaftar. Nah, data ini sudah terdaftar di kementerian gitu. Jadi sebentar ya, kok ini menunya nggak kelihatan ya. Kita cari dulu menunya. Nah, ini aku udah ada di akun aku ya. Lebih enak kalian daftar di desktop sih, maksudnya di laptop gitu. Jadi, nah ini kita pilih yang garis 3 ini loh, yang garis 3 di sudut ini. Ada garis 3 yang ada tidak bisa, tuh di atasnya ada garis 3. Nah, itu kita pilih, kita klik. Nah, di situ kok kalau di ini hilang ya. Nah, klik yang
kita bisa, nah di sini ada dashboard, ada profil, dan ada daftar uji kompetensi, ada juga petunjuk. Nah, untuk daftar uji kompetensi kalian tinggal klik saja yang daftar uji kompetensi. Kalian tinggal klik. Nah kita rubah lagi ke situs desktop deh kayaknya ya. Nah, ini aku udah ada data yang terdaftar karena tadi aku sempat buat video juga kalau cara daftarnya untuk yang Banper. Nanti aku bakalan gabungin videonya ke sini. Nah, untuk daftar mendaftar atau kita mau daftar uji kompetensi, kita tinggal klik aja ini yang di atas, klik untuk mendaftar uji kompetensi. Nah, di sini ada pilih jenis pembiayaan di bawah ini. Nah, ini juga kita rubah dulu ke situs desktop ya, biar aplikasinya lebih terlihat jelas. Nah, jelas ini jenis pembiayaan di bawah ini. Nah, untuk PKK, ada Mandiri, dan ada BOJ kompetensi yang lainnya. Nah, aku bakalan jelasin dulu ini untuk yang Mandiri. Yang Mandiri ini adalah untuk mereka-mereka yang udah profesional gitu, tidak dari lembaga kursus dan pelatihan. Nah, mereka mendaftarnya di sini. Nah, untuk yang PKK itu biasanya sudah terdaftar oleh lembaganya atau terhubunglah dengan laporan di lembaganya gitu. Nah, ini kalau untuk peserta uji kompetensi PKK dilakukan oleh LKP melalui website PKK pada laporan pelaksanaan halaman 4 uji kompetensi. Jadi kalau di PKK itu si data peserta yang sudah melakukan pelatihan itu langsung terhubung dengan laporan dari lembaga tersebut gitu. Ini untuk yang PKK ya. Nah, sekarang aku mau ngejelasin gimana caranya nih daftar untuk yang Mandiri dulu nih. Aku mau ngejelasin daftar untuk yang Mandiri. Nah, ini untuk bantuan yang pemerintah karena aku sudah sempat daftar tadi, jadi nggak bisa aku tunjukin dulu di video yang sekarang. Nah, ini aku mau nunjukin yang Mandiri. Nah, yang Mandiri kita tinggal isi aja pilihan-pilihannya di bawah. Nah, di sini kalian wajib pilih ini adalah jenis keterampilannya. Jadi kalian mau uji kom untuk bidang keterampilan apa? Di sini ada banyak sekali pilihannya. Jadi kalian tinggal pilih aja sesuai dengan keterampilan yang akan kalian ujikan atau keterampilan yang akan kalian kompetisikan gitu. Nah, untuk sekarang kita pilih yang fotografi ya. Untuk teman-teman fotografi kita tinggal cari saja, scroll ke bawah, cari yang fotografi. Nah, fotografi kita klik. Untuk level KKNI-nya untuk fotografi sekarang minimal adalah level 3. LSK-nya LSK fotografi. Sudah pernah belajar keterampilan di atas sebelumnya? Pastinya sudah dong, tinggal dicentang saja. Dan untuk jenis tempat belajarnya, kalian belajar mandiri kah atau lulusan LKP kah, SMK atau apa, kalian tinggal isi aja. Nah, untuk tempat uji kompetensi sendiri kalian tinggal pilih sesuai mungkin terdekat dengan lokasi rumah kalian, atau kalian sudah terdaftar atau sudah diskusi akan melakukan uji kom di TUK mana gitu. Jadi untuk tempat uji kompetensinya ada di provinsi apa, dan kabupatennya juga di mana, tinggal pilih aja, cari. Kebetulan nih saya mau ngasih ininya yang di Kabupaten Bandung Barat. Tinggal isi aja, tinggal pilih Kabupaten Bandung Barat. Nah, kita cari dulu nih Kabupaten Bandung Barat. Nah, klik aja. Nah, ini untuk tempat uji kompetensi untuk di Kabupaten Bandung Barat itu ada di Jalan Wadugajaya, yaitu di TUK Saya Cipta Mandiri. Dan untuk usulan bulan, usulan minggu ini mungkin sudah diobrolkan atau didiskusikan dengan pihak TUK gitu. Jadi kalian tinggal isi. Nah, untuk yang mandiri itu berbayar, dan pastinya kalian harus upload bukti transfer kalian sudah membayar atau belum. Jadi, nah inilah kalau mandiri biaya uji kompetensi ini tidak dapat dikembalikan. Kalian tinggal kalau udah bayar mungkin tinggal di hasil screenshot atau apa bukti pembayaran, foto bukti pembayarannya kalian tinggal diupload saja ke ke web ini. Nah, langsung disimpan. Dan ini untuk yang biaya
uji kom mandiri. Nah teman-teman, nah ini adalah video cara untuk daftar uji kom yang beasiswa. Sebenarnya caranya sih sama aja ya, cuma yang tadi aku bikin videonya posisinya potret ya, jadi agak sedikit kurang jelas gitu, dan kebetulan kalau sudah daftar ternyata tidak bisa diulang kembali gitu, jadi terpaksa aku masukin video yang ini gitu untuk memberitahukan kalian tentang cara mendaftar di uji kom beasiswa. Tapi untuk cara pendaftarannya sebenarnya sama saja, cuman bedanya yang jadi pembeda di antara mandiri dan beasiswa adalah di poin yang paling bawah, yang paling terakhir itu tidak diminta untuk mengupload bukti pembayaran. Tapi kalau untuk mekanisme tahapan pemilihan keterampilan dan lokasi serta TUK-nya itu hampir mirip dan hampir sama dengan yang mandiri gitu. Hanya pembedanya tidak dipertanyakan atau tidak diminta untuk mengupload hasil atau bukti transfernya gitu. Itu aja sih yang jadi pembedanya sebenarnya gitu. Tapi untuk meyakinkan, nah inilah aku bakal kasih videonya pas tadi aku daftar untuk bantuan yang pemerintah. Sama seperti tadi, kita tinggal klik di bagian tambahkan uji kompetensi. Nah di sini dataku sudah ditemukan, berhasil ditemukan. Nah setelah ini kita tinggal isi aja. Ini aku tinggal isi, kita pilih keterampilan yang akan kita ujikan, terus ada level KKNI-nya. Ini sama seperti tadi, hampir sama seperti, memang bukan hampir sama ya, memang sama seperti tadi, yang hanya pembeda di akhirnya saja gitu. Kita pilih yang apa, fotografi. Nah ini kita klik, setelah itu kita pilih yang levelnya level 3. Nah ini terus tinggal ke ya seperti tadilah, sudah pernah belajar keterampilan data sebelumnya ya, sudah pernah, tinggal kita klik saja di sini. Kita klik belajarnya, mungkin belajar mandiri kan ya, kita pilih belajar mandiri. Hampir sama seperti tadi sih, mekanisme hanya pembedanya yaitu ada itu dia gitu. Oke, kita pilih. Nah ini provinsi, tempat uji kompetensinya, kita tinggal pilih saja. Nah kita pilih yang di Bandung Barat. Oke, kita cari Bandung Barat. Nah klik Bandung Barat, dan tempat uji kompetensi saya Cipta Mandiri. Nah udah deh, kalau untuk yang beasiswa cuma segini aja tuh yang dimintanya. Habis itu kita tinggal klik simpan. Berhasil mendaftar uji kompetensi, silahkan menunggu notifikasi selanjutnya. Kasihnya akan datang ke WA gitu. Nanti kalau sudah ada ini pasti akan ada WA dari LSK-nya gitu. Nah ini sudah terdaftar kita. Kalau sudah begini tinggal menunggu verifikasi, bukan verifikasi ya, tinggal menunggu tahapan selanjutnya, mungkin informasi dari TUK yang bersangkutan dan LSK yang bersangkutan gitu. Jadi gitu deh. Nah mungkin segini aja dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau mendaftar uji kompetensi apapun keterampilannya. Nah inilah seperti ini mekanismenya untuk sekarang, untuk para pelaku pendidikan luar sekolah yang ingin meng-up dirinya dengan sertifikat-sertifikat, ini sangat berguna sekali. Mungkin sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jika sangat bermanfaat video ini, boleh banget untuk kalian share. Dan untuk teman-teman yang mau mengikuti uji kompetensi di bidang fotografi, aku juga udah bikin video pemantapan untuk
kalian mempersiapkan ujian kompetensi, jadi kalian bisa lebih siap gitu. Videonya bakalan aku linknya juga bakalan aku simpan di deskripsi box ya, jadi kalian tinggal tonton aja video itu yang itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.